Swastiastu. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Nimade Anggarini. Saya bertugas di SD nomor 6 Benoa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sahabat rumah belajar, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan peserta didik. Nah, walaupun demikian, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun hanya dari rumah saja. Karena belajar bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Self-Organized Learning Environment atau yang sering disebut dengan model pembelajaran SOLE. Sekarang kita simak sintaks model pembelajaran SOLE. Self-Organized Learning Environment atau arena belajar mandiri adalah metode belajar yang digagas oleh seorang praktisi pendidikan asal India yang bernama Sugata Mitra. Model pembelajaran SOLE menitikberatkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya, seperti laptop dan smartphone. Dalam model pembelajaran SOLE ini, aplikasi yang saya gunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, Google Form, dan Rumah Belajar. Adapun langkah-langkah kegiatan model pembelajaran SOLE meliputi 3 tahapan aktivitas, yaitu yang pertama, pertanyaan atau question. Guru memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Sebelum memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari, terlebih dahulu saya mengorganisasi siswa melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan yang diberikan melalui link Google Form kemudian saya bagikan ke grup WhatsApp kelas 6. Tahap yang kedua yaitu tahap investigasi atau investigate. Peserta didik menggunakan perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Pada tahap investigasi, peserta didik yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp akan menjawab pertanyaan di Google Form dan mencari jawabannya di internet. Di sini, saya juga mengarahkan kepada siswa untuk mencari jawaban di belajar.kemdikbud.go.id. Tahapan yang ketiga adalah mengulas atau review. Masing-masing peserta didik mempresentasikan jawaban ataupun pendapat mereka terhadap pertanyaan yang diberikan melalui grup WhatsApp. Pada tahap mengulas atau review, masing-masing peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan bisa kita download di sini akan terlihat nilai dari peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan pada Google Form. Sahabat rumah belajar, berikut testimoni dari peserta didik tentang portal rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Dewi, saya kelas 6
dari Sekolah SD Menua. Terima kasih Rumah Belajar sudah membantu selama belajar di rumah. Saya sangat senang menggunakan portal Rumah Belajar. Banyak fitur yang menarik dan video pembelajarannya juga sangat bagus. Fitur yang ada di Rumah Belajar sangat membantu saya saat belajar di rumah. Ayo gunakan aplikasi Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Perkenalkan, nama saya Made Agung Bramantya Sosa Putra, kelas 6, sekolah di SD Benua. Fitur yang ada di Rumah Belajar sangat membantu saya saat belajar di rumah. Terima kasih Rumah Belajar, salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Geoprastiawan Putra. Fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar sangat membantu saya saat belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Perkenalkan nama saya Gede Dani Aditya Maulana, kelas 6B dari SD Benoa. Fitur-fitur di Rumah Belajar sangat membantu saya saat belajar di rumah. Terima kasih Rumah Belajar. Perkenalkan nama saya Ikomang Ardi Chandra Triasa. Fitur-fitur di Rumah Belajar sangat membantu saya saat belajar. Sahabat Rumah Belajar, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk membuka portal Rumah Belajar pada laman belajar.kemdikbud.go.id. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Rumah Belajar.